Rampes. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang telah menghadiri perayaan ulang tahun saya yang ke-56 sekaligus peluncuran buku saya yang berjudul Bedah Buku 47 Angin Kita Bersaudara. Judul buku saya 47 Angin Kita Bersaudara. Ini daya kreativitas dari Mas Agung yang mengambil judul bukunya dari tulisan saya. Dan saya tidak lupa pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada saudara istri saya yang dari Jakarta. Jakarta ya kok ya? Jakarta datang ke sini, kau silakan berdiri kok. Ini saudara dari istri saya, saudara sepupu, dan beliau adalah seorang dokter juga. Nanti ada waktunya saya akan minta beliau untuk menceritakan tentang Seco Diningrat atau Danjingsi. Karena kebetulan istri saya masih keturunan dari Seco Diningrat. Saya baru tahunya setelah nikah, papi mertua saya kasih lihat nih bahwa Julia adalah turunan dari Seco Diningrat dan ada tepas darahnya, tepas darah keratonnya. Mungkin Kau yang nanti akan menceritakan siapa Seco Diningrat itu, karena saya pun kurang begitu memahami apalagi istri saya. Jadi nanti Kau yang ini ya saudara tuanya yang bisa menceritakan. Nah, terima kasih kepada sahabat sekolah saya Joni dan Vivi. Ini kawan SD saya. Silakan Vivi, Joni berdiri. Ini kawan SD saya. Dan terima kasih kepada Ibu Betty dan Pak Cipto Chandra yang sudah menyediakan tempatnya, mengizinkan saya untuk bergabung di sini. Saya tidak lupa dengan jasa peran guru saya. Saya dulunya terlalu pintar sampai nggak naik 2 kali. Dan guru yang membimbing saya dalam menulis adalah Bapak Yohanes Paiman. Kebetulan beliau sudah wafat dan istri dan anaknya hadir di sini. Silakan Ibu dan anaknya. Ini Ibu Enda, istri dari Pak Yohanes Paiman. Beliau banyak jasanya dalam kehidupan saya dalam menulis. Karena meskipun tulisannya seperti ceker ayam katanya, tapi Pak Yohanes Paiman mengambil tulisan saya terus memberikan support pada saya bahwa kamu bisa. Dan dia juga sering meminta saya untuk membuatkan puisi-puisi waktu masih sekolah. Pak Yohanes Paiman, Pak Tukiman, itulah yang memberikan semangat pada saya untuk membuat puisi-puisi. Dan puisi itu selalu dipentaskan setiap Natal dan Paskah. Itu dipentaskan di sana. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih. Ada 4 orang dalam perjalanan kehidupan saya yang tidak akan saya lupakan. Yang pertama adalah Nurdin M. Nur. Beliau sudah almarhum. Yang kedua adalah Made Casta, Made Casta. Lalu yang ketiga adalah Bapak Akin Garis dari Media Dialog, dia redakturnya. Dialah yang banyak memberikan kesempatan pada saya untuk menulis di Media Dialog, dan dia yang membimbing saya dalam penulisan ini. Kalau nggak ada beliau, tulisan saya mungkin nggak masuk di koran-koran, karena beliaulah yang memberikan peran jasa pada saya. Lalu saya juga mengucapkan terima kasih kepada, saya berkenal juga, kalau Anda pernah mendengar lagu Cirebon Perintan dan Warung Pojok, di sini ada penyanyinya, yaitu Ibu Ratna Julitasari. Silakan berdiri sih. Nah, ini Ibu Ratna Julitasari adalah penyanyi Tarling tahun 80-an. Mohon maaf nih, kalau ada Kang Edo mungkin Kang Wadi, saya atas nama Jeremy Wang meminta penghargaan kepada Ibu Ratna Julitasari. Kenapa? Beliau tahun 70-an, 80-an menyanyikan lagu Talingan. Sudah seharusnya pemerintah Kota Cirebon menghargai seniman dan budayawannya. Kalau bukan kita yang menghargai, siapa lagi? Saya berharap sekali
Kang Edo, Wali Kota Cirebon, memberikan penghargaan kepada Ibu Ratna Suciasari dan suaminya itu Ko Cucut, karena beliau benar-benar melestarikan seni budaya tarling Cirebon. Dan puji Tuhan, saya mengucap syukur pada hari ini kakak kandung saya tercinta Yoel Wijaya hadir bersama-sama kita. Ini kakak saya Yoel Wijaya dan istrinya Ibu Tin Sumiati. Dia adalah kakak dan kakak ipar saya. Saya adalah anak dari Wi Beguan dan Kue Sanyo. Saya anak ketiga dari 3 orang bersaudara. Saya anak paling bungsu. Kakak kami yang pertama, Paulus Wijaya, sudah meninggal dunia. Dan dulu di Cirebon pernah ada namanya Sanggar Remaja Cirebon, yang kebetulan latihannya adalah di rumah kami tahun 75 sampai 77. Dan kakak saya Yoel Wijaya ikut terlibat di Sanggar Remaja Cirebon. Dia benar-benar vokal grupnya, pengiring nyanyinya, dan juga dia dulu kenal jago main gitarnya. Dia suka dipakai oleh MBC Nur waktu itu, pelatihnya. Sering menggunakan kakak saya Yoel Wijaya dan Paulus Wijaya untuk dalam pertunjukan-pertunjukan. Jadi Paulus Wijaya itu dalam aktingnya, kalau Yoel Wijaya dalam permainan gitarnya. Sayang nggak ada gitarnya. Kalau ada gitarnya nanti akan saya minta, saya nggak bawa. Dan Yoel Wijaya ini aktif, rajin dalam mengembangkan seni di Kota Cirebon. Dia suka tampil di dalam setiap lomba vokal grup tahun 70-an, 80-an. Dan dia dulu SMP-nya di Kristen, SMA-nya di Santa Maria, aktif dalam lomba-lomba vokal grup di Cirebon. Dan mohon maaf, sampai saat ini makanya saya bilang sama Kang Wawan waktu itu, sayangnya di Cirebon udah nggak ada lagi sanggar-sanggar seni yang seperti tahun 75, di mana saya lihat sendiri Sanggar Remaja Cirebon ini menumbuh kembangkan akan seni budaya yang ada di Cirebon, dan semua etnis, semua agama itu menyatu dalam Sanggar Remaja Cirebon, dan dilatih langsung oleh MBC Nur dan Andi Subekti yang melatihnya. Dan salah satu dulu tahun 77 atau 78 itu kalau nggak salah, di Gedung Sumberhidangan yang kemudian berganti nama jadi Gedung Gloria dan sekarang udah jadi toko besi. Itu dulu ada sering diadakan pesta ulang tahun, pesta nikah, dan kebetulan kakak saya Paulus Wijaya bersama kakak saya Yoel Wijaya dan Adi Subekti mengadakan pertunjukan seni di sana, dan anaknya Bapak Sito Setiabudi yang bernama Ibu Indrawati atau Ibu Yayang tampil main drama di sana di Gedung Sumberhidangan itu. Dan benar-benar saya merasakan tahun 70-an itu atmosfernya benar-benar bersatu, benar-benar menyatu. Tidak lagi ada suku, tidak ada lagi agama, tapi menyatu menjadi Wong Cirebon, memajukan budaya Kota Cirebon. Saya berharap ini bisa ditumbuh kembangkan kembali, bisa dimunculkan kembali, sehingga benar-benar bisa memajukan seni budaya di Kota Cirebon. Yang saya kagum juga adalah almarhum Cucun. Bukan kata orang, saya lihat sendiri, peran serta Cucun itu luar biasa dalam mengembangkan seni budaya tarling bersama istrinya Ratna Suciasari. Melestarikan tarling sampai mereka bikin album, berapa album sih? Berapa album sih lagu tarling itu? Berapa? Banyak ya? Banyak ya? Banyak menelurkan album Darling yang dihasilkan oleh Cucun dan Ratna Suciasari ini. Dan saya berharap
ya Mama Edo, Bapak Edo bisa memberikan penghargaan untuk mereka. Hanya secari kertas penghargaan, tapi sangat artinya dalam para seniman dan budayawan. Sama yang dulu yang sangat sepuh harus diberikan jasa untuk mereka dalam mengembangkan seni budaya Cirebon. Yang saya terharu adalah istri saya, Julia Kristiani Utami. Ini dia menemani saya sejak tahun 2007 menjadi istri yang setia, dan beliau mengizinkan saya untuk membuat buku ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para wartawan, Ibu Erika, Kang Wandi yang selalu setia dan mengizinkan saya untuk membuat juga. Terima kasih banyak untuk Kang Agung ini. Di Cirebon Raya saya banyak memberikan peran juga. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk para wartawan. Terima kasih juga untuk Bapak Romi yang sudah mensponsori pembuatan buku saya. Ini sangat kemurahan Tuhan bagi saya. Biar Tuhan yang membalas kebaikan mereka yang sudah berjalan dalam kehidupan saya dengan lipat kali ganda. Dan hadir juga ponakan saya, Melisa Wijaya, bersama suaminya. Melisa Wijaya adalah anak dari Paulus Wijaya. Dan saya bukan memuji, tapi ini benar, kakak saya ini Paulus Wijaya dan Yoel Wijaya banyak mengembangkan seni budaya khas Cirebon. Dan benar-benar mereka berdua terlibat dalam kegiatan seni budaya Cirebon di tahun 75 sampai 77. Dan ya, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk hal ini. Silakan Kang Agung untuk kali ini. Saya serahkan pada Kang Agung. Ya, terima kasih sekali.